Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilian Edina Hiroshi dari kelas 8F akan menjelaskan salah satu jenis dari buku non-fiksi, yaitu buku biografi. Buku biografi yang saya jelaskan kali ini adalah buku biografi Thomas Alva Edison. Buku ini adalah buku Y Series edisi Tokoh Pengubah Dunia. Buku ini diterbitkan oleh PT LX Media Komputindo pada tahun 2018. Tebal buku ini sebanyak 194 halaman dengan panjang 24 cm dan lebar 18 cm. Thomas Alva Edison merupakan salah satu penemu terkenal di dunia yang berhasil menemukan fonograf, lampu pijar, dan proyektor untuk film-film kecil. Sejak kecil, Edison memang dikenal sebagai anak pembuat masalah karena rasa ingin tahunya yang sangat besar. Namun, ia berhasil menciptakan berbagai inovasi selama setengah abad berkat semangat dan usaha yang tanpa henti, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Edison dilahirkan di keluarga sederhana pada tanggal 11 Februari 1847. Ibunya bernama Nancy dan ayahnya bernama Samuel. Ayahnya bekerja sebagai tukang kayu yang mengelola pabrik penggergajian, sedangkan ibunya dulu ia menjadi guru dan sekarang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Semasa kecil, Edison dipanggil Al. Ia tergolong lemah dan terlambat berkembang dibandingkan dengan anak lainnya. Ia berpostur lebih kecil dengan kepala yang sangat besar dibandingkan dengan teman sebayanya. Ia selalu aktif dan memiliki banyak pertanyaan. Ia adalah anak yang ceroboh. Suatu hari, ketika Edison menginjak umur 8 tahun, ayah dan ibunya meragukan Edison untuk bersekolah. Akhirnya, setelah mereka berdiskusi, Edison pun mulai bersekolah pada umur 8 tahun. Namun, sekolah yang ketat merupakan tempat menyesakan bagi Edison yang kaya akan imajinasi dan rasa ingin tahu. Pola belajar menghafal tidak dapat menjawab rasa ingin tahu Edison. Edison tidak dapat beradaptasi di sekolah dan perlahan menjadi anak yang terkucil. Akhirnya, Edison pun berhenti sekolah setelah 3 bulan. Setelah Al keluar dari sekolah, ibunya selalu mengajak dia keluar. Ibunya berpikir, jika ia mengajak anaknya keluar, itu akan dapat menjawab pertanyaan Edison selama ini, sehingga rasa ingin tahunya terjawab. Kereta berhenti di stasiun Mount Clemens untuk perbaikan. Saat itu, sebuah kereta datang mendekat. Ada seorang anak kecil yang duduk di tengah-tengah rel kereta. Saat Edison melihat itu, ia langsung spontan membantu anak itu. Ia memeluk anak itu dan membawanya ke pinggir dengan sangat hati-hati dan terburu-buru. Anak yang ditolong Edison merupakan putra dari kepala stasiun bernama James Mackenzie. James pun sangat berterima kasih kepada Edison yang telah menolong putranya. Beberapa hari kemudian, James Mackenzie pun mengundang Edison ke rumahnya. James pun menawarkan Edison untuk mempelajari tentang telegraf. Edison mempelajari kode telegraf yang sangat rumit di stasiun Mount Clemens dan mempelajarinya selama 5 bulan. Sejak saat itu, lahirlah seorang Thomas Alva Edison yang saat ini menjadi penemu. Di tahun 1864, Edison bekerja sebagai operator telegraf di tempat kerja barunya di Indianapolis. Pekerjaannya adalah memindahkan artikel koran yang datang melalui telegraf setiap malam menjadi tulisan. Karena Edison kesulitan untuk mencatat artikel koran yang datang karena terlalu cepat, Edison pun memikirkan cara untuk menerima artikel dengan lebih lambat, yaitu mesin perekam pemungutan suara elektronik. Pada tanggal 21 Oktober 1879 diperingati sebagai Hari Keberhasilan Penelitian Lampu Pijar yang disebut sebagai Hari Lampu Edison. Suatu hari, Edison menemui gadis yang dikenalkan temannya. Gadis itu bernama Mary Stilwell. Pada tanggal 24 Februari 1886, Edison pun menikahi Mary Stilwell. Pada hari peringatan 50 tahun lampu pijar Edison, temannya sudah menyiapkan kejutan untuk Edison. Saat Edison menaiki kereta, ia teringat masa kecilnya pada saat di kereta itu. Saat turun dari kereta, kantor penelitian dan jalan di Menlo Park telah dipindahkan ke sana. Ini adalah hadiah khusus dari Ford untuk Edison.
Edison. Setelah koma akibat penyakit kronis jangka panjang, Edison pun akhirnya membuka mata. Tidak lama setelah itu, Edison pun menutup matanya kembali dan tersenyum damai. 21 Oktober 1931 diadakan upacara pemakaman Edison. Itu salam terakhir dari warga Amerika Serikat untuk seorang penemu yang sangat luar biasa, yaitu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison memiliki rasa ingin tahu dan daya imajinasi yang tinggi, serta dianggap sebagai anak pembawa masalah karena sifatnya yang ceroboh dan nakal. Namun, ia tumbuh menjadi pemuda yang sangat gigih dan penuh semangat menuntut ilmu, meski tidak mengikuti sekolah formal. Ia berhasil menciptakan berbagai inovasi selama setengah abad berkat semangat dan usahanya yang sangat keras, sehingga dapat memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi banyak orang. Kelebihan buku ini adalah sampul luar yang menarik, kertas yang tidak terlalu tipis, isi dalamnya berwarna, dan di dalamnya berbentuk komik. Buku ini juga mengandung unsur ilmu pengetahuan. Untuk kekurangannya, sejauh ini untuk saya tidak ada, karena dalamnya komik, jadi semakin menarik untuk dibaca. Buku ini sangat direkomendasikan untuk kawan pelajar, karena dengan membaca buku ini, kita dapat meniru semangat dan usaha yang tanpa henti seperti Thomas Alva Edison. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.